mulai, saya mau dengar salamnya dulu ya, karena ini masih pagi hari. Maka coba semangat paginya mana? Kalau saya bilang selamat pagi anak-anak, jawabannya pagi gitu ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Untuk hari ini ya, kita akan belajar berkaitan dengan materi teks ceramah. Namun sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas kita nih yang paling ganteng ya. Ayo, Deki. Ayo, Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, baik ya, semuanya sehat. Tidak ada kendala apapun ya. Oke. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan materi teks ceramah. Oleh karena itu, saya absen dulu ya. Jadi yang saya absen, silakan kalian menjawab. Masih ingat nggak pelajaran, masih ingat atau tidak pelajaran kita minggu lalu? Masih ya? Oke. Belajar apa ya kita anak-anak? Oke, berkaitan dengan teks eksplanasi. Nah, apa yang dipelajari dari teks eksplanasi? Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar materi baru untuk hari ini? Kurang semangat, sudah siap? Siap. Oke, yang ingin melengkapi silakan tadi. Baru ya. Ceramah itu kayak kegiatan menyampaikan dakwah gitu, Bu. Kegiatan menyampaikan. Atau kita menyampaikan dakwah atau ceramah. Oke, baik. Saya minta sudah duduknya berkelompok 6 orang ya. Di situ diperhatikan anak-anak petunjuk kerjanya ya. Petunjuk kerjanya yang pertama, bacalah teks ceramah berjudul Paham Radikalisme Berevolusi. Sudah ada dilampirkan teksnya. Yang kedua, tentukan informasi berupa permasalahan aktual yang terdapat dalam teks ceramah berjudul Paham Radikalisme Berevolusi. Ya, jadi informasi apa yang terkandung ya, permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di dalam teks ceramah tersebut. Berikutnya, jelaskan informasi berupa permasalahan aktual yang terdapat dalam teks ceramah berjudul. Jadi berdasarkan jenis-jenis informasinya. Tadi sudah ada di PPT terlampir. Kalian diskusikan, kalau masih ada yang kurang paham boleh ditanyakan kepada saya. Paham ya? Jadi di sini kalian disuruh untuk menentukan permasalahan aktual, lalu menentukan jenis-jenis informasi, ya, jenis-jenis informasi yang terkandung di dalam. Nah, silakan kalian kerjakan, ibu kasih waktu beneran kerjanya ya. Jadi kamu kerjakannya itu kalau nggak muat di kertas folio begitu. Ya, oke, silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 15-20 menit ya, 20 menit dari sekarang sampai pukul 10 kurang 10 itu. Jadi nanti masing-masing dari kalian mempresentasikannya nggak usah lama-lama, poin-poinnya aja, tapi tetap saling menanggapi, begitu ya. Oke, kita boleh juga mengerjakannya itu misalkan Bu, boleh nggak, tadi ada pertanyaan dari Livina, ngerjainnya di lembar kerja terus nanti yang nggak kuat di folio ya nggak apa-apa, diatur aja. Ini saya mau memaparkan tentang paham radikalisme berevolusi.
yang di sini saya berdiskusi permasalahan aktualnya terorisme dan radikalisme. Penjelasannya, terorisme merupakan ancaman bagi bangsa dan negara karena bahaya dan ancaman mereka telah mampu menghancurkan atau menghabiskan kehidupan bangsa. Radikalisme, teman-teman di sini ada yang ingin menanggapi? Silakan yang ingin menanggapi, pakai baik. Mikrofonnya dikasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi. Saatnya jam kelima dimulai. Attention please. It's time to begin the 5th lesson. Thank you. Serta ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Contoh radikalisme serta terorisme yang merajalela banyak berkembang di tadi berupa permasalahan aktual yang terdapat pada teks ya. Tentang apa teksnya? Paham radikalisme dan revolusi. Oke, berkaitan dengan paham radikalisme. Ini sengaja saya pilihnya yang menantang ya, paham radikalisme berevolusi. Saya pilihnya yang menantang, maksudnya biar kalian tertarik gitu ya tentang terorisme dan sebagainya. Kalau mungkin saya ambilnya yang terlalu monoton dan sebagainya, saya takutnya tidak tertarik. Tapi kan seperti ini tentang terorisme yang memang ada ya, ada atau sering sekali kita dengar beritanya. Ini lagi, dari semua kegiatan yang telah kita lakukan, adakah yang bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan? Wah banyak ya, ada 500 orang kali ya. Oke, jadi kita menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Pembarunya. Saya izin menyimpulkan tentang paham Nah, kesimpulannya itu terorisme dan radikalisme merupakan ancaman yang Baik, jadi tindak lanjut kita untuk minggu depan ya, untuk hari Senin, apa yang akan kita pelajari berkaitan dengan mengonstruksi ya, mengonstruksi atau menyusun. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup dengan doa oleh ketua kelas. Baik, sebelum menutup pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, apa kabar hari ini 11 TKJ 1? Alhamdulillah ya, sudah jam terakhir, harus semangat. Oke, karena ini jam terakhir, jadi Ibu minta tolong dicek kerapihan dan kebersihan ketua kelas memimpin ya. Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Becky. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu absen dulu. Yang tidak hadir siapa hari ini? Sudah ada di dalam kelas. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Sebelum Ibu membahas tentang hari ini, sebelum belajar hari ini, ada yang masih ingat atau tidak? Minggu lalu atau Teks Rama itu paham radikalisme revolusi. Lalu di dalam pembelajaran tersebut kita mempelajari permasalahan aktual dari teks Rama tersebut. Lalu keamanan dan keketuaan bangsa saat ini. Paham radikalisme yang ada di Indonesia sedang berevolusi menjadi suatu gerakan terorisme yang disebut ISIS yang dapat mengganggu stabilitas keamanan yang ada di Indonesia. Oke, pinter. Oke, jawaban dari kalian semua betul, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Nah, berarti kan masih usul bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Yang namanya kita mau ceramah ya, itu kan pasti butuh
butuh yang namanya persiapan. Ya, sebelum ceramah biasanya kita membuat teks dulu nih, ya kan? Nah, sebelum teks biasanya kita membuat apa? Kerangka. Nah, itu dia yang akan kita kaji hari ini. Globalisasi sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dua, berbagai bidang yang telah merasakan pengaruh globalisasi, diantaranya transportasi. Sajian penulisan atau penceramah bisa berupa kutipan dari tokoh, instansi ataupun lembaga yang materinya, bahan ajarnya di LMS, silakan dicek kembali. Berikutnya, lalu kita bisa mengumpulkan dan memilih bahan untuk ceramah. Nah, nanti bahan-bahannya akan dikasih temanya, jadi pada satu suara itu akan tampilkan gambar yang bisa kalian tuangkan ke dalam bentuk teks ceramah. Mendiskusikan berkaitan dengan informasi penting yang terkandung di dalam teks moral remaja masa kini. Itu ini udah ada, tinggal diklik aja nanti muncul teksnya. Paham ya? Baik, ibu beri waktu, tidak usah berlaku bagi yang punya laptop. Jadi mengerjakannya itu ada kerjanya. Tapi kalau seandainya yang tidak bawa ya berarti dibuku gitu aja ya. Dibuku tulis tapi dibuat tabelnya seperti arahannya. Disebabkan oleh kurang baiknya pembentukan mental serta karakter remaja terutama dari segi keagamaan. Nomor 3, kerusakan moral remaja harus segera ditanggulangi demi masa depan bangsa. Yang keempat, orang tua harus memiliki pemahaman yang baik tentang perannya dalam Jadi yang dibawa yang tidak terpakai itu pertama tuh ada tadi masker ya. Masker, terus kedua ada hand sanitizer. Yang ketiga, penggunaan masker untuk menghindari penyebaran COVID-19 pada masa new normal. Hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan dari kuman pada era new normal. Alat makan Perkenalkan, nama saya Didia Masya dari kelompok 1. Mungkin saya di sini ingin menanggapi sedikit aja dari teksnya. Itu di nomor 1 yang upaya menaati protokol mungkin bisa diubah jadi protokol yang PKK untuk bahasa Indonesia belum baku. Jadi tadi tanggapan dari temannya nanti bisa berubah ya. Ini protokol tidak menggunakan C tapi menggunakan K, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar seperti itu. Dan terima kasih Devi, silakan ditutup. Ini adakah dari kalian yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan. Ini apa ya yang hari ini saya pelajari gitu? Silakan yang memberikan kesimpulan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu menyusun teks ceramah. Silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita sudah mempelajari tentang 3 bagian penting dari teks ceramah, yaitu mengenai pendapat, fakta, dan juga saran. Lalu Teks ceramah dan lain sebagainya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan sama ya materinya, yaitu teks ceramah, namun KD-nya berbeda. Nanti seperti biasa sebelum memulai pembelajaran ibu akan bagikan materinya, PPT-nya, dan alur pembelajaran seperti bisa memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan hati-hati di jalan. Pulang langsung pulang, tidak ada yang mampir ya.